Apabila Anda punya uang pas-pasan, ingin punya BMW, sekarang ada solusinya. Karena ini BMW termurah yang ada di market saat ini. BMW 218i Grand Coupe. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yes, BMW termurah. Namun ya, bukan untuk Anda yang beli LCGC saja masih nyicil. Tapi tetap, nonton video ini sampai habis, karena siapa tahu bisa jadi penyemangat Anda bekerja untuk bisa mendapatkan BMW pertama Anda. Apabila Anda ingin melihat langsung mobil ini, bisa datang ke Plaza Senayan, karena pada tanggal 3-6 Maret 2022 dipamerkan di situ. Ada BMW Exhibition. Kami sudah pernah membahas BMW seri 2 Grand Coupe sebelumnya, tapi yang ini berbeda. Dulu M235i Grand Coupe, mesinnya 2000cc turbo yang sangat kencang, dan harganya hampir 2 kali lipat 218 ini. Apabila Anda belum nonton video itu, silahkan ditonton juga, linknya ada di description di bawah. Pada video itu juga kami jelaskan sejarahnya dan hubungannya dengan BMW M2 Competition. BMW termurah, tapi seberapa murah? Harganya 705 juta off the road. Ya, on the roadnya hampir 800 juta juga. Tapi ini adalah tetap BMW termurah. Kenapa bisa murah? Karena ini adalah CKD, dirakit di Indonesia oleh tangan-tangan anak Indonesia. Dan kenapa bisa murah? Mesinnya kecil. Karena mesinnya hanya 1500cc, tepatnya 1499cc, yang biasa ditemukan di Mini atau BMW X1 yang termurah. Hanya 3 silinder. Apakah pelan? Tentu tidak, karena ini pakai turbo. Kami suka turbo. Berkat turbo bisa menghasilkan tenaga 140 horsepower dengan torsi maksimal 220 Nm. Menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui gearbox 7-speed dual clutch. Drivetrain tersebut bisa membawa mobil ringan ini ke 100 km per jam dalam 8,7 detik. Kalau digaspol terus, bisa mencapai 213 km per jam, klaimnya. Ya, tidak bisa dibilang pelan. Tapi sayang sekali ini BMW front wheel drive. Aneh kalau suatu BMW itu front wheel drive. Ya, memang lebih efisien dan lebih ringan daripada rear wheel drive. Karena memang ini punya platform yang sama dengan BMW X1, X2, Mini Countryman, dan Mini Clubman. Mobil yang ini, keren, karena sudah memakai aksesoris M. Tapi apa saja? Mobil yang ini sudah full option. Mendapatkan apa saja? Velg 18 inch dan bannya, kemudian grill yang hitam seperti ini, spion karbon asli, ducktail hitam ini, diffuser belakang, dan di dalam mobil mendapatkan shift knob M. Oh iya, ada satu lagi yang ketinggalan, yaitu ujung knalpot M yang karbon. Paket ini bisa didapatkan dengan uang 111 juta, yang sebenarnya mahal di velg. 225 40 18 inch velg M. Michelin. BMW seri 2 Grand Coupe memang punya penampilan yang lucu, tapi juga terlihat agak cungkring yang ini. Ya, ini seperti ketinggian mobilnya. Kemudian, ini ada mobil yang standar tanpa velg M. Kami coba dudukan 2 orang gemuk ke jok belakang. Nah, tinggi segini pasti lebih enak dilihat. Jadi, kalau Anda punya mobil ini dan ingin terlihat lebih keren, Anda harus gemuk dan bawa 3 teman gemuk lainnya di dalam mobil. Apakah sebenarnya nyaman diduduki oleh orang gemuk? Apakah sempit? Nonton video ini sampai habis, karena memang mobil ini kecil. Panjang totalnya 4526 mm dan wheelbase-nya 2670 mm. Punya garasi kecil? Aman. Seri 2 ini mendapatkan lampu-lampu LED untuk depan termasuk fog lamp-nya dan belakang juga. Memang bukan laser light-nya BMW, tapi ini juga sudah cukup terang dan lampunya juga keren dengan DRL yang bentuk L. Kemudian grillnya, ini kalau dicat merah bisa menyerupai bibir yang seksi. Suatu coupe memang harus seksi. Grand Coupe
ya, ada kata coupe. Nah, coupe zaman sekarang bukan selalu mobil 2 pintu. Coupe zaman sekarang bisa juga 4 pintu, tapi coupe itu lebih sporty. Makanya ini bentuknya lebih sporty, kacanya lebih kecil, dan rata-rata coupe frameless, depan dan belakang. Ini ada lampunya nih, kayak di kuncinya. Bentuknya. Dapat kunci BMW yang bagaimana? Ya, tentu bukan kunci besar yang mahal itu. Ini adalah kuncinya. Nah, kuncinya model sederhana, bukan kunci yang kayak BMW mahal ada layarnya, enggak. Ini kuncinya model pisau seperti ini. Kami suka simple dengan hanya 4 tombol saja. Ringan dan kecil, sangat mudah sekali masuk di kantong yang kecil jeans ini. Kunci ini punya kemampuan untuk, ini sekarang terkunci ya. Apabila kita mendekat mobilnya, dia akan buka sendiri, jadi tanpa perlu mencet apa-apa. Bahkan sebenarnya mudah saja sih, nyentuh ini juga udah buka sendiri gitu. Tapi kita tuh suka lupa ngunci mobil ketika parkir. Nah, misalnya kita habis parkir, meninggalkan mobil, mobilnya akan ngunci sendiri. Keren belakangnya ya, penuh dengan LED. Buka bagasinya sebenarnya bisa pakai kaki walaupun bukan power tailgate. Namun kami gagal. Wah, bagasinya luas. Masih bisa ditidurkan jok belakangnya sehingga lega sekali. Ini untuk mobil entry level praktis juga. Di bawah masih banyak tempat-tempat karena dia nggak pakai ban serep. Ban yang dipakai adalah run flat tire. Sekarang saatnya interior. Kami suka jok kulit. Kita awali dari duduk belakang. Ini belakang posisi nyetir kami. Jarak dengkul dengan jok depan segini, kaki masih bisa masuk. Headroom tinggi kami 174, nempel ke atas. Jadi duduk harus agak begini sedikit, baru nggak nempel. Ya, ini mobil kecil sih. Coupe pula. Ada armrest, isinya ada 2 buah cup holder. Duduknya tegak tapi masih enak. Dapat fasilitas apa saja, AC, lubang AC, blowernya dari depan, dan 2 buah colokan USB-C. Dan kantong-kantong seperti biasa. Ini jok depan, belakangnya itu plastik. Untung yang didudukin nggak plastik, tapi belakangnya plastik. Ini plastik keras nggak? Oh enggak, empuk-empuk. Ada biru-biru gini. Sekali. Kalau duduk di tengah, ya jeduk. Apabila tinggi Anda 174 tidak bisa. Apabila driver Anda ngebut, Anda harus pegangan ini, oh-shit bar, nggak apa-apa. Ada di sini. Jari. Nggak ada oh-shit barnya. Ada, kenapa namanya oh-shit bar sih? Handlebar, whatever namanya. Ini buat gantungan baju, tapi ini nggak ada. Mungkin karena mobilnya terlalu kecil biar orang nggak kejeduk kali. Ternyata orang gemuk macam kami itu muat, walaupun kepala kami mentok. Nah, saatnya ke depan. Kokpit proper BMW. Memang sudah lama tidak ganti model kokpitnya, walaupun masih enak dilihat. Interiornya BMW sekali. Kami pikir tadinya BMW termurah itu interiornya murah. Ternyata enggak. Tuh, dashboardnya ini bagus. Empuk-empuk dan ada teksturnya, walaupun jahitan palsu, tapi jahitan palsunya tercetak karet. Plastik, nggak plastik keras. Kelihatan jahitan asli dan mewah. Semuanya empuk-empuk semua. Mobil termurah di BMW nih. Sayang sekali tidak ada sunroof ya. Terus spion tengahnya seksi sekali, frameless. Oke, layar tengah. Layar tengah ada apa saja. Driving mode bisa diatur, Sport dan Eco Pro individual. Diatur bisa dari sini atau sini. Sport, Comfort, Eco Pro. Sport dan Eco Pro ini individual, jadi bisa kita atur sendiri. Steeringnya sport, misalnya kita nggak suka steering sport, kita sukanya steering di comfort, engine sport, transmission sport, itu bisa, walaupun sudah paketan. Kemudian ini mobil bisa park assist, jadi bisa parkir sendiri. Nah, ini menu-menu di dalam sini standar BMW ya, dan ini sudah iDrive 7 juga, jadi bisa Hey BMW, Hello, what can I help you with? change ambient light to red. Please try once again. Nggak jadi, kami nggak pernah suka ngomong sama mobil gitu. Untuk kontrol layar ini bisa touchscreen seperti ini ya, ini sudah Apple CarPlay dan bisa lewat sini. Kita coba apakah bisa wireless Apple CarPlay. Intinya ini bisa Apple CarPlay wireless, jadi praktis. Cuma nggak ada wireless chargingnya. Di bawah standar AC dan dual zone AC-nya. Jadi walaupun termurah tetap dikasih dual zone. Ada 2 tombol kosong sini, mungkin manas kursi ya mungkin. Di bawah juga ada audionya, standar BMW juga, simple. Ini
paketan standar BMW juga, ada shifter, ada driving mode dan lain-lain. Start stop engine button juga di sini, bukan di sini. Terus ada nyala matikan stability control, parking sensor, dan auto start stop engine. Terus ini ada tombol auto hold juga karena sudah pakai rem tangan jari. Orang kalau biasa pakai BMW apapun dia akan tahu tempatnya di mana tombol-tombolnya. Setir kulit empuk-empuk, kegiatan jempol kanan untuk urusan audio, jempol kiri untuk urusan cruise control. Ini ada cruise controlnya walaupun belum adaptive cruise control. Wiper di combination seat sebelah kanan ada autonya, lampu ada di sini dan bisa naik turunin lampu secara manual. Terus ngenerang gelapin juga ada di sini, langsung ada puter-puterannya, fog lamp depan, fog lamp belakang. Kami suka kalau nerang gelapin dimming interior itu langsung diputar gini tuh nyarinya gampang. Begitu kita datang ke area yang gelap gulita, kita bisa langsung redupkan biar nggak kesilauan. Instrumen clusternya, wah ini ya udah full LCD, bukan jarum-jarum lagi, walaupun yang termurah. Sebelah kanan semua jendela itu auto, sekarang gratisan. Pintu masih ada kantong-kantong, bisa naruh botol. Ini masih ada tempat buat naruh handphone, 2 buah cup holder, 1 colokan USB biasa bukan USB-C. Jadi kalau Anda tidak ada USB-C nggak bisa nyolok di belakang, bisa nyolok di depan. 12 volt power outlet. Terus ini ada konsol, isinya colokan USB-C. Konsol juga nggak terlalu besar tapi useful. Laci yang nggak terlalu besar tapi useful juga. Posisi duduknya, wah ini proper BMW nih posisi duduknya. Proper. Semuanya bisa diatur. Lumbar support, nggak ada lumbar support tapi ini jepit-jepitannya bisa diatur seberapa sempit. 2 buah memory seat, sebelah kiri ada nggak? Ada, satu elektrik. Elektrik bisa naik turun? Bisa, lengkap ya? Lengkap. Sekarang kita coba, tapi bukan mobil yang ini. Mobil yang masih standar, biar kita bisa ngerasain bantingannya dengan yang standar, yang velgnya masih 17 inch. Yes, versi standarnya. Sebenarnya ini adalah first impression review, tapi kami bisa nyetir jalan-jalan dalam parkiran ini, jadi tidak terlalu lengkap. Wah, ini proper BMW. Posisi duduknya benar, dashboardnya benar BMW. Downside-nya ini cuma kayaknya mesinnya, karena suspensinya juga enak, proper sekali. Ya ini yang velg 17 ya, kalau yang velg 18 kami nggak tahu. Terus mesin 3 silinder. Wah, ya masih oke. 140 horsepower, 220 Nm. Ini 0-100 km per jam 8,7 detik saja. Ya lumayan kenceng kan? Untuk ukuran mobil 3 silinder 1500 cc. Kalau digaspol habis, itu bisa mencapai 213 km per jam katanya. Cuma ya aslinya nggak tahu. Pasti kalau turunan bisa lebih. Getaran 3 silinder mesinnya tidak seperti Ayla dan Agya. Sangat amat halus, walaupun tidak seperti 4 silinder. Nanti kalau ada mobil tesnya deh. Ini masih first impression review yang kita bisa pakai jalan-jalan di parkiran. Karena ini penting. Ini mobil untuk orang yang belum mampu beli BMW jadi bisa beli BMW karena paling terjangkau di antara semua BMW dan tidak mengurangi nilai BMW-nya sama sekali. Sheer driving pressure. Mobil ini cocok untuk wanita yang berani menyerahkan kemudi ke suatu robot, karena mobil ini bisa parkir sendiri. Ya, nyetirnya belum bisa kami nilai 100%. Nanti saat kami dapat pinjaman mobil tes, baru bisa benar-benar dinilai rasa nyetirnya. Apakah BMW termurah ini punya lawan? Punya. Namanya Mercedes-Benz CLA 200. Namun Mercedes itu lebih mahal, tapi punya kokpit yang terasa lebih modern. Apabila Anda tertarik mobil BMW ini, siap beli, pasti bingung memilih warnanya, karena ada 11 pilihan warna. Overall, mengenai BMW 218i Grand Coupe merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang punya uang pas-pasan tapi ingin BMW baru. Juga cocok untuk Anda, orang kaya yang ingin belikan mobil pertama untuk anak perempuan Anda. Tapi apabila anak Anda laki-laki, kasih BMW bekas saja. Tidak sabar kami dapat pinjaman mobil tes dan benar-benar menilai rasa nyetir BMW termurah yang tidak murahan. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim otomobil tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.